Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jemaah, bapak, ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Mungkin kita termasuk di antara hamba yang bersyukur dan bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada untuk semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, dan juga setiap para ulama yang telah memberikan kepada kita contoh-contoh yang baik. Baik, untuk kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, masih dalam pembahasan yakin dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak pada hadis ke-82, hadis nomor 82. Ini adalah hadis yang ke-9 yang membicarakan tentang masalah yakin dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, dan nama aslinya itu adalah Hindu binti Abi Umayyah Huzaifah Al-Makhzumiyah. Nama asli dari Ummu Salamah itu adalah Hindu, putri dari Abu Umayyah. Nama aslinya Huzaifah Al-Makhzumiyah. Ia menyatakan bahwasanya Nabi SAW, kebiasaan beliau ketika keluar dari rumah, Nabi SAW kebiasaannya ketika keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu alallahi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Yaitu Nabi SAW ketika keluar rumah membaca bacaan seperti ini. Bismillahi tawakkaltu alallah. Lalu beliau membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi. Juga selain dari Abu Daud dan Tirmidzi, sanadnya adalah sanad yang sahih. Dan Imam Tirmidzi menyatakan hadisnya ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan lafaznya itu adalah lafaz dari Imam Abu Daud. Maka kita lihat di sini kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi. Syekh Salim bin Id Al-Hilali juga mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini membicarakan tentang doa ketika keluar rumah.
Menurut Ummu Salamah, inilah yang biasanya dibiasakan oleh Nabi SAW. Inilah yang biasanya dibaca oleh Nabi SAW. Beliau membaca doa ini. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni, ya Allah aku, a'udzubika, meminta perlindungan kepadamu. An adillah, yaitu dari aku itu jadi sesat. Au udalla, atau ada yang menyesatkanku, atau aku itu disesatkan. Au azilla au uzalla, aku tergelincir dalam kebatilan, atau aku digelincirkan dalam kebatilan. Au azlima au uzlama, aku meminta perlindungan juga dari berbuat zolim atau dizolimi. Au ajhala au yujhal alai, dan aku juga meminta perlindungan dari terjatuh dalam kekeliruan atau ada yang sengaja menjatuhkanku dalam kekeliruan. Maka kandungan dari doa ini kita tambahkan lagi, sebenarnya lengkapnya kita baca lagi hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10. Ini juga doa keluar rumah, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang mengucapkan, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu ketika dia keluar dari rumahnya, membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, yaitu ketika keluar rumah dia membaca dengan nama Allah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya yang nantinya menghalangi dari maksiat, tidak ada yang menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata, tidak ada yang mendorong untuk melakukan ibadah atau ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Yuqalu lahu, maka disebutkan di sini kalau ada yang membaca doa ini, hudita wa kufita wa wukita, orang tersebut itu akan mendapatkan petunjuk. Wa kufita, akan diberikan kecukupan. Wa wukita, akan diberikan perlindungan. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan pun itu akan menjauhinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Juga selain dari mereka, Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan. Ada tambahan seperti ini dari Abu Dawud, fayaqul, yakni syaitan, maka setan itu nanti mengatakan li syaitonin akhar, setan ketika mendengar ada yang baca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, setan jika mendengar ada yang baca doa ini, maka dia katakan pada setan yang lainnya, dia ngobrol pada setan yang lainnya, ia katakan, kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang sudah mendapatkan petunjuk, orang yang sudah diberi kecukupan, orang yang sudah diberi perlindungan. Bagaimana mungkin kamu, wahai setan yang lain, bisa mengganggu orang semacam ini, yang dimana dia ketika keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala haula wala quwata illa billah. Hadis yang terakhir ini juga adalah hadis yang sahih. Perawinya adalah perawi yang thiqah dan punya penguat yang lainnya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ketika keluar rumah kita diajarkan untuk tawakal pada Allah.
Ketika keluar rumah kita diajarkan untuk tawakal pada Allah. Dan ini tawakal ini, faedah yang kedua, tawakal kita mulai dari keluar dari rumah. Tawakal itu kita mulai ketika keluar dari rumah. Jadi sejak dari keluar dari rumah sudah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Saya cuma berbuat saja, Allah nanti yang tentukan hasilnya. Dan kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak keluar dari rumah kita sudah mulai bertawakal. Bukan nanti pas kerjanya, namun dari keluar dari rumah sudah diajarkan untuk tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat hadis dari Ummu Salamah, dan perlu diketahui Ummu Salamah itu punya keutamaan yang banyak. Dahulu suaminya Abu Salamah itu meninggal dunia terlebih dahulu. Dan akhirnya dia mendapatkan suami pengganti, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan ganti suami yang baru, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat Nabi SAW itu pernah mendatangi atau melayat. Ini di saat-saat sakratul maut dari Abu Salamah. Dan ketika itu Abu Salamah sudah meninggal dunia. Matanya masih dalam keadaan terbuka. Datanglah Nabi SAW kemudian nutup matanya. Ketika itu dapat anjuran, kita dapat pelajaran dari hadis ini, kalau ada yang meninggal dunia, matanya biasanya terbuka. Dan ketika itu kita disunahkan untuk menutup matanya segera. Dan biasanya mata itu akan mengikuti geraknya ruh yang keluar dari dalam. Ruh itu ditarik dan mata itu akan mengikuti keluarnya ruh. Nah, kemudian ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, Nabi SAW itu mendoakannya, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma rfa' darajatahu, ya Allah tinggikanlah derajatnya. Itu Nabi SAW doakan dosa-dosanya diampuni. Lalu Nabi SAW doakan pada Abu Salamah, semoga derajatnya makin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pelajaran lagi dari Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia. Ummu Salamah itu mengucapkan seperti ini. Dia ingat dulu Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang mengucapkan bacaan ketika dia mendapatkan musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik daripada itu. Maka ketika suaminya meninggal, Abu Salamah itu meninggal, dia baca ini. Ummu Salamah membaca doa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Di akhir doa itu maksudnya, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Maka ketika itu para jamaah sekalian, karena membaca doa ini, akhirnya Ummu Salamah itu mendapatkan pengganti setelah ditinggal mati oleh suaminya, mendapatkan pengganti yang lebih baik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda doanya itu benar-benar terkabul, dan ini juga tanda bahwasanya orang itu butuh sabar dan pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dari setiap musibahnya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini ada ajaran yang dia dapat, Ummu Salamah dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar rumah baca doa ini. Maka isi kandungan dari doa ini, doa saking Ummu Salamah tadi, isi kandungannya yang pertama,
kita diminta tawakal. Jadi nomor 82 tadi hadisnya. Isi doanya yang pertama, kita diminta tawakal pada Allah. Jadi semua urusan yang kita miliki, kita diperintahkan untuk tawakal. Dan tawakal tadi disebut dari keluar rumah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita diminta berlindung dari kesesatan, dari kebatilan, dari kezoliman, dan dari kebodohan. Jadi apa? Kesesatan, terus kebatilan, kezoliman, dan kebodohan. Yang terakhir itu kebodohan. Bisa jadi sesatnya kita tersesat sendiri, tidak dapat petunjuk, atau orang lain memberikan kita syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang, akhirnya kita tersesat. Disesatnya itu bukan hanya dari kita kadang. Ya, kadang kita belajar asal-asalan, ada yang belajar asal-asalan bisa jadi sesat. Pahami Al-Quran sendiri saja, tidak mau memakai rujukan, ya dengan cara membandingkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran ditafsirkan nanti dengan hadis, atau Al-Quran ini mesti ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Dia ingin tafsirkan sendiri pakai logikanya. Dan kadang kita atau sebagian kita ini terlalu memaksakan logika untuk menafsirkan Al-Quran pakai perasaan. Nah, ini sepertinya ini makna ayat itu seperti ini, seperti ini. Padahal yang punya perkataan ini adalah Allah. Kita tidak bisa menerka-nerka, ini menurut saya pahaminya seperti ini, tidak bisa. Makanya Al-Quran itu perlu ditafsirkan dengan pemahaman. Ya, Al-Quran itu butuh ditafsirkan dengan pemahaman. Pemahaman bagaimana? Tadi cara menafsirkan Al-Quran, ya metodenya ingat ya. Nih kalau mau dicatat, cara menafsirkan Al-Quran biar tidak keliru. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya, ingat ya, Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan satu dan yang lainnya. Pasti kalau ada yang kita anggap bertentangan, itu bisa dikompromikan dengan ayat yang lain atau pemahaman kita yang kurang. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Ada yang pakar tafsir seperti Ibnu Abbas, ada yang pakar tafsir seperti Ibnu Mas'ud, kita pakai perkataannya. Jadi pakai rujukan, ada sahabat-sahabat yang dijadikan rujukan ketika itu. Contoh misalnya, ketika bertemu dengan ayat wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini Allah perintahkan kepada perempuan, dan janganlah kalian itu tabarruj, berdandan seperti dandanannya wanita jahiliyah. Bagaimana menafsirkan ayat ini? Lihat Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau belum ada, kita tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kalau belum ada lagi, lihat qaul sahabat, perkataan sahabat. Oh, ternyata para sahabat menyebutkan yang dimaksudkan tabarruj atau berdandan tadi yang dilarang. Ini kalau ibu-ibu keluar rumah
kemudian di antara auratnya itu terlihat. Ada disebutkan tabarruj ini bentuknya dulu sampai perhiasan-perhiasannya itu kelihatan. Perhiasan-perhiasan yang ada di lehernya. Dulu ada yang sampai lehernya kelihatan perhiasannya. Artinya dia membuka lehernya ketika itu. Padahal leher wajib untuk ditutup. Dan aurat wanita cuma terbuka wajah dan telapak tangan. Di bawah dagu ini. Di bawah dagu ini masih aurat. Ya, di bawah dagu ini masih aurat. Sehingga wajib untuk ditutup. Jadi ibu-ibu yang di bawah dagu itu, ya, sampai leher ke bawah itu aurat, sehingga wajib untuk ditutup. Maka perlu penafsiran ayat ini. Oh, sahabat mengatakan ini wanita-wanita dahulu itu auratnya itu terbuka, mereka ada yang sampai perhiasan yang ada di lehernya atau yang ada di pergelangan tangannya itu yang terlihat. Dan ini kita lihat di wanita-wanita saat ini. Inilah yang namanya tabarruj. Seperti ini tidak dibolehkan. Melanggar ayat tadi dalam surat Al-Ahzab. Maka ditafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Nah, kalau tidak ada lagi yang keempat, Al-Quran, ya, Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab atau dengan urf, kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat. Contoh misalnya tidak disebutkan cara bergaul dengan istri itu cara detailnya bagaimana, bentuk berbuat baik kepada istri, kepada keluarga itu seperti apa. Allah cuma mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf seperti apa? Nah, di sini ada yang kaitannya dengan hal nafkah. Nafkahnya besarnya bagaimana? Di sini lihat dari kemampuan suami dan kebutuhan istri. Terus nafkah bentuknya yang menyangkut sandang, pangan, papan itu bagaimana? Maka nanti lihat di urf masyarakat. Kalau memang dibutuhkan kebiasaannya, yang namanya orang kota butuh pembantu. Maka dalam hal nafkah, suami itu menyediakan pembantu misalnya. Ini orang kaya tidak bisa kerja sendiri. Takut tangannya itu lecet, takut tangannya itu cepat rusak. Maka butuh pembantu. Dibolehkan atau tidak? Lihat urf. Kebiasaan masyarakat seperti apa. Gak mungkin nikah dengan wanita-wanita di kampung ini kecuali ada pembantu misalnya. Maka ketika itu berarti pembantu itu dituntut. Namun kalau tidak, ya sudah. Ya ketika itu jadi hikmah dari istri kepada suami, ya dia mengurus urusan-urusan semacam itu sendiri. Ya, ini nanti dilihat dari urfnya itu seperti apa tadi. Maka ayat tadi kita tidak lihat nanti dalam hadis, kita tidak lihat nanti dalam perkataan para sahabat, namun lihat nanti kebiasaan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Karena tidak dijelaskan secara detail. Nah, makanya memahami Al-Quran tadi biar tidak sesat, pakai aturan tersebut. Jadi tidak bisa seenaknya kita tafsirkan Al-Quran sendiri. Contoh misalnya ada yang menganjurkan membaca surat-surat tertentu. Nanti kalau anaknya ini pingin perempuan baca surat ini. Kalau anaknya itu ingin laki baca surat ini. Biasanya kalau anak perempuan baca surat apa? Maryam. Padahal kita nggak tahu Maryam itu dulu wajahnya seperti apa. Terus kalau pingin anak laki-laki baca surat apa? Yusuf. Ya mungkin masih nyambung juga, pengen anaknya ganteng seperti Yusuf. Namun kan tidak ada nas hadis yang menyebutkan bahwasanya mesti seperti itu. Nah kalau kita tetapkan seperti tadi, nanti jadinya kita menafsirkan Al-Quran seenaknya saja. Padahal tidak ada di situ disebutkan dalam hadis misalnya atau dalam perkataan para sahabat, kalau kamu pengen anak perempuan baca ini, kalau pengen anak laki-laki baca ini, tidak. Ini biasanya dilakukan ketika 7 bulanan. Betul ya? Kalau saya ingatnya seperti itu. Pas 7 bulanan, mitoni ya. Nah, itu baru baca surat Maryam, kalian surat Yusuf. Intinya itu tidak ada tuntunan dalam agama kita. Nah, maka Al-Quran sekali lagi itu butuh ditafsirkan dengan baik.
Tidak setiap orang juga mudah menafsirkan, butuh orang yang pakar sehingga bisa mengkompromikan tadi ini dalilnya seperti ini, cara penafsirannya seperti ini, perkataan sahabat seperti ini. Makanya kalau Bapak Ibu-ibu itu ingin mengkaji kitab tafsir yang lengkap seperti ini, ya di antara yang punya keunggulan dalam masalah tafsir yaitu kitab tafsir yang dikenal dengan tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir Abul Fida. Ya, karya Imam Ibnu Katsir atau biasanya di terjemahannya beberapa penerbit namakan dengan tafsir Ibnu Katsir. Itu bisa dimiliki dan dikaji. Namun yang jelas terjemahan yang saat ini ada bukan versi lengkap. Mereka tidak berani menerjemahkan secara lengkap, namun cuma versi ringkas. Jadinya ada 10 jilid. Nah, itu bisa dipakai rujukan untuk dalam masalah menafsirkan ayat. Jadi tidak seenaknya nafsirkan, nanti rujuk dulu. Ini surat ini tafsirannya gimana ya? Min syarril waswasil khannas. Dari ya kita berlindung dari kejelekan waswasil khannas. Setan yang punya sifat memberikan waswas dan khannas. Apa artinya waswas? Apa artinya khannas? Nah, nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan. Waswas itu artinya setan itu nanti mengganggu kita ketika kita itu lalai. Khannas ya itu seperti dalam ayat juga fala uqsimu bil khunnas. Khannas itu artinya tersembunyi. Sama seperti dalam ayat surat At-Takwir tadi fala uqsimu bil khunnas itu artinya bintang itu kalau siang hari tidak terlihat. Kalau malam hari itu terlihat. Bintang yang siang hari tidak terlihat itu namanya khannas. Maka setan itu punya sifat khannas. Dia lari, dia sembunyi. Kapan? Ketika manusia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsir seperti itu bisa diketahui ya, tadi dari tafsir Ibnu Katsir. Penafsirannya bagus. Nanti ada perkataan sahabat di situ, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat para sahabat. Ini agar yang ini terpenuhi, kita tidak jadi sesat. Sesat di sini bisa jadi adillah, kita itu sesat, atau udallah, orang lain yang menyesatkan diri kita, atau kita itu disesatkan. Artinya ada peran orang lain di situ. Nah, ini biasanya kita tidak seleksi dalam memilih teman, dalam memilih guru. Nah, itu tidak menyeleksi mana yang pantas kita mengambil temannya, mana yang pantas kita mengambil ilmu darinya. Kadang kita cuma pingin kalau ngaji ya, sebagian kita atau saudara-saudara kita kalau ngaji itu pingin yang pintar ya ngelawak dari awal sampai akhir, isinya cuma guyon saja terus. Kalau kayak gini mungkin sudah bubar majelisnya. Kok cuma dibacakan hadis, nggak ada guyonnya. Guyonnya kapan itu keluar? Ya, nggak perlu pakai guyon. Ini lagi baca ayat, lagi baca hadis, ngapain pakai guyon? Ilmunya malah nggak masuk. Karena banyak tertawa itu banyak matikan hati. Maka keluar dari situ kadang nggak pernah jadi baik. Coba jenengan 2 jam itu lihat pelawak terus seperti itu, pernah keluar jadi baik seperti itu? Paling nanti cuma ngomong setelah keluar, pokoknya itu gayeng. Kiainya gimana? Pokoknya gayeng. Ustadznya gimana? Wah, pokoknya gayeng itu kemarin. Ilmunya, ya pokoknya gayeng aja. Ya, nggak ada ilmu keluar. Tadi malam itu belajar apa? Nggak ada. Waktu habis sia-sia. Kalau kita butuh untuk memanage hati kita, memperbaiki hati, memperbaiki amalan, akidah juga butuh untuk diperbaiki. Kayak begini kita tidak perhatikan. Kayak di Imogiri ini nggak ada hiburan saja, jadi pengen cari ustadz yang ada pintar melawak biar dapat hiburan seperti itu. Padahal ada pasar malam, ada yang lainnya bisa cari hiburan juga. Kok malah jadikan agama itu jadikan hiburan? Agama itu untuk nambah iman, untuk nambah ketakwaan seperti itu. Jadi hati-hati disesatkan. Maka biar sesat tadi, contohnya memahami Al-Quran seperti itu. Milih guru yang baik, kalau milih lingkungan, milih teman-teman juga yang baik. Karena beberapa orang itu tersesat dari jalan yang benar, dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu cuma gara-gara pergaulan. Ya,
Ada yang juga yang sampai bermaksiat cuma gara-gara pergaulan, disesatkan oleh orang lain. Dan para ulama sebutkan kesesatan itu ada dua sebab utama. Kesesatan itu ada dua sebab utama, yaitu yang pertama karena syahwat, yang kedua karena syubhat. Yang pertama itu karena syahwat, hawa nafsu, ingin selingkuh, ingin minum minuman keras, ingin nambah harta dengan main judi, itu namanya syahwat. Jadi logika dia tidak pakai lagi, pokoknya dia dahulukan hawa nafsunya. Logika dikalahkan, hawa nafsu dimenangkan, wahyu dikalahkan, ya, hawa nafsu yang dimenangkan. Kemudian yang kedua itu syubhat. Syubhat itu pemikiran-pemikiran sesat. Pemikiran-pemikiran sesat. Maka di antara salah satu doa saat sholat malam, yaitu doa iftitah, itu ada macam-macam. Di antaranya isinya, ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi. Ya Allah, tunjukilah aku ketika aku bingung, ini ada pendapat-pendapat yang saling berselisih. Maka kita butuh untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dari pemikiran-pemikiran sesat. Itu namanya syubhat. Syubhat ini macam-macam. Ada kaitannya dengan akidah, misalnya, wah kita harus memberontak. Ada kita punya pemerintah, ya pemerintah keliru, ya, atau pemerintah misalnya punya kebijakan-kebijakan yang dia itu anggap keliru. Misalnya pemerintah menaikkan bahan bakar, sudahlah kita berontak saja. Ini sudah menzolimi rakyat. Padahal ingat, kita dalam menyikapi pemimpin itu dua sikap. Kalau itu pemimpin yang baik, kita syukur alhamdulillah, kita ridhoi. Namun kalau itu pemimpin yang jelek, yang tidak kita sukai, maka tugas kita itu adalah sabar. Bukan memberontak. Tugasnya itu adalah sabar. Sudah dicontohkan dari dulu untuk pemimpin yang bengis seperti Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Para sahabat mendapatkan pemimpin semacam ini, mereka tidak memberontak. Bahkan sholat di belakang Al-Hajjaj. Yang karena mereka kalau memberontak, keburukannya lebih banyak. Ulama-ulama mungkin ketika itu ditumpas. Ulama-ulama mungkin orang-orang berilmu ketika itu habis. Dianjurkan oleh raja yang zalim semacam ini, oleh pemimpin yang zalim semacam ini. Jadi kalau mendapatkan pemimpin yang tidak kita sukai, tugas kita cuma satu, yaitu sabar. Maslahatnya lebih besar, tidak mengorbankan banyak jiwa. Namun kalau kita dapat pemimpin yang baik, yang kita sukai, pemimpin muslim, maka alhamdulillah kita syukuri. Namun ingat, para ulama itu katakan, kalau kita diberikan pemimpin yang jelek, tanda bahwasanya itu musibah yang ditimpakan pada kaum muslimin. Itu musibah yang ditimpakan pada kaum muslimin, dan itu cerminan dari keadaan rakyatnya itu sendiri. Maka jenengan jangan heran kalau ada masyarakat mayoritas namun pemimpinnya itu non muslim. Itu tanda Allah. Yang pertama, Allah timpakan musibah pada mereka karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Satu. Kemudian yang kedua, itu tanda bahwasanya Allah sedang memberikan cerminan dari diri mereka sendiri. Ini akidah mereka berarti rusak, agama mereka itu rusak, maka diberikan pemimpin seperti itu pula. Ya, pemimpinnya akan diberikan seperti itu pula. Dan jarang sekali kita temukan kalau rakyatnya itu semuanya baik, akidahnya itu bagus, agamanya itu bagus, diberikan pemimpin yang jelek. Pasti nanti akan jadi cerminan. Makanya rakyat itu jangan banyak protes, jangan banyak protes, silakan mau protes juga ya silakan. Ya, jangan terlalu banyak komentar ketika lihat pemimpinnya itu korupsi, padahal dia sendiri adalah jadi orang yang korupsi kecil-kecilan. Contoh jadi takmir masjid, ada yang juga masih korupsi, ada atau enggak? Ada. Jadi bendahara, ya di sini belum lagi ngaji.
Ya, ibu lagi ngaji kok gimana mau korupsi? Mau korupsi apa di sini? Ya, ada yang jadi bendahara kecil-kecilan, bendahara rombongan RT saja bisa korupsi. Maka jangan heran kalau di atas tuh korupsi juga. Sekarang lihat ada tersebar nyogok pakai beras. Di atas nyogok. Di bawah kalau ada masalah juga nyogok atau tidak? Ya nyogok juga sama. Ingin urusannya lancar, nyogok sini, nyogok sini, nyogok sini, nyogok sini. Ya di atas juga sama seperti itu. Yang namanya pemimpin, presidennya, rajanya, itu cerminan dari rakyatnya. Makanya ada yang pernah protes pada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, kok dulu itu keadaan rakyat dulu itu Masya Allah dulu itu makmur. Ya dulu itu sejahtera. Kok sekarang ini di zamanmu ini Ali bin Abi Thalib, kok kami jadi sengsara seperti ini, penuh kesusahan seperti ini? Maka Ali bin Abi Thalib itu jawab, dulu yang jadi rakyatnya di masa Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Umar, orang-orang soleh semuanya. Yang sekarang ini yang jadi rakyat di masaku ini, di masa Ali bin Abi Thalib, ya kamu-kamu ini. Makanya keadaannya seperti ini. Oleh karena itu memperbaiki umat itu bukan memperbaiki dari atas, namun memperbaiki dari bawah, dari rumput-rumput kecil. Bukan dari atas, wah saya harus rubah presiden saya dulu, bukan. Saya harus rubah pemimpin atau raja saya dulu, bukan. Namun dari apa? Dari akar rumput. Akar rumput ini dibina akidahnya. Akar rumput ini dibina tauhidnya. Akar rumput itu diingatkan tentang syirik-syiriknya. Akar rumput itu dibina wal barok, loyal itu cuma pada muslim, barok lepas diri pada non muslim. Kalau seperti ini sudah dibina, kira-kira kalau ada pemilihan terus ada muslim ada non muslim, pilih yang mana coba? Muslim. Namun kalau belum ada pembinaan, disogok dengan beras saja sudah bisa milih dia. Sudahlah saya nggak apa-apa lah milih non muslim saja, uang kemarin dapat beras, dapat amplop. Iya kan? Imannya nggak kuat ketika itu. Namun kalau imannya sudah kuat, mau diperangi perang fajar juga, serangan fajar juga nggak akan terpengaruh. Bahkan mungkin nanti masyarakat yang jaga di pintu-pintu, kamu mau ngapain? Kamu mau nyogok? Nggak boleh, dilaporkan nanti. Masyarakatnya ubah sendiri dari akar rumput yang sudah dibina, nanti seperti itu hasilnya. Jadi nanti jenengan nanti silakan lihat nanti hasil dari pemilihan kepala daerah di daerah-daerah itu dapat lihat rakyatnya itu seperti apa. Kalau pemimpinnya itu jelek rusak, itu rakyatnya itu kayak gitu-gitu semuanya. Kok yang naik itu preman misalnya, berarti rakyat itu preman semuanya. Kok yang naik itu yang dulu latar belakangnya itu artis yang dulu jadi bintang-bintang yang di film yang nggak genah, kok sekarang jadi pemimpin gitu. Rakyatnya juga berarti kayak gitu rusaknya. Itu cerminan, sudah pasti itu. Ya, sudah pasti seperti itu. Tidak mungkin tidak. Jadi tugasnya bukan perbaikian di atas, namun perbaiki apa tadi? Akar-akar rumput. Ngaji terus. Kalau di bawah itu sudah baik, ini rakyat Imogiri, rakyat Bantul itu sudah baik, ya maka pemimpinnya otomatis juga baik. Ya, namun kalau dari bawah itu ya rusak seperti ini, ya nanti yang naik juga sama seperti itu. Maka kalau yang di bawah itu makin perbaiki diri terus, sudah yang di atas nanti Allah akan cerminkan seperti itu pula. Jadi dari rakyatnya dulu masing-masing. Ya, ini tadi kita lihat tentang doa dari Ummu Salamah. Kemudian dari Anas bin Malik, dalam doanya itu disebutkan tambahan lagi kandungan doanya berisi kalimat hauqalah. Hauqalah itu la haula wa la quwata illa billah. Di sini pada kalimat la haula, tulis la haula itu artinya la haula. Ini kandungannya ada. La haula artinya tidak ada yang menghalangi. Haul itu artinya penghalang. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat.
kecuali Allah. Allah yang nolong kita supaya kita tidak jadi bermaksiat. Itu namanya la haula illa billah. Terus yang kedua tadi apa? La quwata, iya kan? La quwata. Tulis, la quwata artinya tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ulang, la haula artinya apa? Tidak ada yang menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. La quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Jadi kita bisa kuat untuk sholat wajib terus rutin. Kita bisa kuat untuk sholat berjamaah rutin. Kita bisa kuat untuk sholat sunnah, untuk sedekah, untuk puasa, kecuali dengan pertolongan Allah saja. Hanya dengan pertolongan Allah saja. Berarti faedah berikutnya lagi, kita diajarkan tidak percaya pada diri sendiri, namun bergantung pada Allah. Kita diajarkan tidak terlalu pede, namun harus bergantung pada pertolongan Allah. Jadi nggak boleh ada yang bilang, saya itu bisa tinggalkan dosa besar itu. Saya yakin saya bisa sendiri. Saya tidak mungkin lagi kembali kepada maksiat yang dulu. Saya yakin saya bisa kuat sendiri. Saya yakin bisa bangun malam. Kalau ini cuma yakinnya kembali pada dirinya sendiri, terlalu percaya diri, niscaya tidak bisa melakukannya. Satu malam dia bisa bangun malam, malam berikutnya Allah tidak beri kekuatan lagi. Karena Allah yang berikan kekuatan. Satu waktu dia bisa tinggalkan maksiat dari lingkungan yang dulu jelek yang dia tinggalkan, suatu waktu nanti dia bisa kembali lagi pada maksiat tersebut. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ingat kalimat ini baik-baik. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada yang menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. La quwata, tidak ada yang mendorong untuk melakukan ketaatan atau memberi kekuatan untuk melakukan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, yaitu kekuatan untuk melakukan ibadah, kekuatan untuk melakukan ketaatan, kekuatan untuk melakukan sholat, kekuatan untuk berpuasa, dan amalan-amalan yang lainnya. Allah yang menolong kita. Kemudian tulis lagi, faedah membaca doa ketika keluar rumah. Disebutkan dalam hadis Anas di sini. Faedah ketika membaca doa keluar rumah. 1. Allah memberikan petunjuk padanya. Hudita, dia diberi petunjuk. Allah memberi petunjuk padanya. Yang kedua, wakufita, Allah memberi kecukupan padanya. Kemudian yang ketiga, wawukita, Allah melindungi dirinya. Hudita, wakufita, wawukita. Yang keempat, watanaha minasyaitan, setan akan menjauhinya. Setan akan menjauhinya. Termasuk juga yang kelima, kita lihat dari kalimat setan di sini, dia katakan pada setan yang lainnya, berarti yang kelima, setan sudah putus asa. Mau ganggu gimana? Nah, itu kata setan tadi. Mau ganggu bagaimana? Wong dia sudah diberi petunjuk, wong dia sudah diberi kecukupan, wong dia tadi sudah dilindungi. Bagaimana kita bisa mengganggunya? Setan sampai putus asa.
Makanya biar ketika ada yang masih sekolah, biar sekolahnya itu dimudahkan, dapat ilmu, baca doa ini ketika keluar rumah. Ketika mau pergi kerja, mau pergi kantor misalnya, baca doa ini supaya dapat rezeki yang halal. Ketika seorang istri misalnya juga ada kebutuhan, kepentingan rumah, dia itu keluar belanja misalnya, baca doa ini juga. Maka Allah nanti akan memberikan dia itu kecukupan, akan melindungi dirinya, memberi petunjuk padanya, setan akan jauh dari dirinya, dan juga setan menjadi putus asa, sulit untuk mengganggunya. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan amalan ringan punya manfaat yang begitu besar. Amalan ringan itu punya manfaat yang begitu besar. Padahal kita cuma membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, terus keluar. Itu saya yakin ringan sekali dan semuanya itu bisa hafal. Nah, Masya Allah manfaatnya luar biasa. Dan kadang kita untuk amalan-amalan ringan tuh sering menyepelekan aja. Ngapain saya hafal? Padahal penting ini dihafal. Dan penting juga diamalkan. Kita yang ringan-ringan tuh sering menyepelekan. Cuma kayak begitu saya keutamaannya. Padahal ini untuk kepentingan diri kita. Supaya kita dilindungi. Supaya kita dijaga. Tidak diganggu oleh setan. Urusan-urusan itu dimudahkan. Diberi kecukupan. Dengan doa atau bacaan sederhana seperti ini. Jadi intinya, bacaan doa keluar rumah itu sudah mengajarkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat dari pintu atau pas sudah keluar gitu, nggak masalah. Atau pas naik kendaraan, bukan masalah. Yang penting itu sudah keluar rumah. Atau bisa dari pintu juga boleh. Di sini tidak ditetapkan yang di pintu atau sebelum pintu atau setelah pintu atau pas numpak motor, tidak. Bebas. Yang penting jangan sampai di masjid baru ngomong tadi Bismillahirrahmanirrahim. Terus tekan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ditutup, terbuka. Iya. Matanya tutup juga gak bisa juga. Selama itu tidak merusak jasad, cari sesuatu untuk tanya pakar kesehatan, ya. Orang yang bisa seperti itu untuk matanya dibuat tertutup atau mulutnya dibuat tertutup. Mungkin pakai apa begitu, tanya pakar kesehatan. Contohnya saya misalnya ada yang ketika meninggal dunia, ya, atau tadi diikat ya, diberikan tali di sini. Kalau mau masih terbuka seperti itu. Contohnya saya misalnya ketika ada yang meninggal dunia, tulang belakang ini masih bengkok, sudah bungkuk, ya, itu kalau mau diluruskan selama tidak merusak tulang, selama tidak mematahkan tulang, karena Nabi SAW katakan tulang orang yang hidup itu mesti diperlakukan orang yang mati mesti diperlakukan sama seperti orang yang hidup. Kalau dirusak itu sama saja berdosa. Jadi tujuannya di sini pokoknya tidak sampai merusak jasadnya. Ya, tidak sampai merusak jasadnya, tidak sampai merusak mata, tidak sampai merusak mulut, tidak sampai merusak tulang. Kalau ada sesuatu yang bisa digunakan cairan atau apa untuk nutup tadi, maka silakan digunakan. Atau tadi pakai kain untuk narik mulutnya supaya tertutup, seperti itu boleh. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan Allah kita bisa tapi dengan manusianya itu
99 nyawa. Baik. Kalau orang itu bertobat, maka 3 syarat dia mesti penuhi, ditambahkan syarat yang keempat. Yang pertama 3 syarat untuk kaitannya dengan sesuatu yang telah berlalu, dia menyesal. Syarat tobat yang pertama menyesal. Yang kedua kembali taat. Saat ini berarti kalau dia meninggalkan sholat, kembali lagi sholat. Kemudian yang ketiga yang mesti dipenuhi lagi, dia bertekad untuk tidak mengulangi maksiatnya di masa akan datang. Kemudian yang keempat, kalau ini ada kaitannya dengan manusia, maka harus meminta maaf. Taruhlah tadi tentang masalah pembunuhan. Yang pertama, kalau pembunuhan itu bisa dieksekusi sesuai dengan hukum Islam, bunuh dibalas dengan bunuh, maka nantinya orang ini dosa-dosanya bisa dimaafkan dengan eksekusi mati tadi. Namun kalau tidak ada, maka kewajibannya dia itu bertobat. Ya, kewajibannya itu bertobat. Cara tobatnya bagaimana? Kalau ini kaitannya dengan sesama manusia, kalau tadi eksekusi mati tidak bisa dipenuhi, tidak jadi dilakukan, berarti ada diat denda yang nanti dia bayarkan kepada keluarga yang ditinggal mati. Ini berlaku kalau berlaku hukum Islam juga. Kalau tidak, dia minta maaf sebesar-besarnya pada keluarganya tersebut. Kalau tidak bisa juga, nanti di akhirat dia punya permasalahan tersendiri, yaitu ada penyelesaian kezoliman yang mesti dia selesaikan dengan orang yang dia zolimi atau orang yang dia bunuh. Karena nanti tidak ada sesuatu yang bisa untuk melunasinya kecuali dengan amalan, maka nanti dengan amalannya yang nanti akan menyelesaikannya. Amalan ini nanti akan ditransfer. Amalan kita akan ditransfer pada orang yang kita zolimi. Kalau amalan ini habis, gantian dosa dia yang ditransfer ke kita. Kalau masalah penzoliman, kezoliman yang dilakukan dengan orang lain, penyelesaiannya seperti itu. Ada yang nyolong barang juga kasusnya sama. Ada yang tidak menyelesaikan masalah utang piutang juga penyelesaiannya nanti di akhirat semacam itu. Diambil dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Sudah? Baik. Ada lagi? Pak Kos? Yang menurunkan anak oleh tentunya orang tuanya. Ini pengertian selanjutnya secara pemimpin negara itu rotasi dibalik dicontoh dari bawah. Pemimpinnya itu biasanya dari atas ke bawah. Itu adanya merubah kebiasaan. Kalau anak dengan orang tua, iya. Itu nanti dari orang tuanya, maka tahu anaknya seperti apa. Namun kalau untuk pemimpin, apalagi di dunia demokrasi kayak gini, demokrasi itu dari rakyat. Untuk rakyat dan akan kembali pada rakyat. Berarti pemimpinnya dari siapa? Dari rakyat. Pemimpinnya itu dari bawah. Maka kaidah tadi itu mudah untuk berlaku. Aturan tadi lebih mudah berlaku, namun sulit untuk berlaku pada orang tua kepada anaknya. Jadi kalau tadi ya cerminan dari dunia demokrasi ya memang seperti itu. Karena pemimpin itu asalnya dari bawah, bukan asalnya dari atas. Beda kalau pemimpinnya itu dipilih oleh, kalau dalam istilah di hukum syariat, ahlul hilli wal akad. Ulama-ulama yang soleh-soleh itu ngumpul, kemudian milih orang yang soleh juga. Ya, milih orang yang soleh juga, maka nanti akan dihasilkan orang yang soleh untuk jadi pemimpin. Itu lebih mungkin. Kalau kita di dunia demokrasi, yang dipilih mana? Dari rakyat, nanti diangkat jadi pemimpin kan? Baik.
Kalau misalnya di tempat kita sini yang premannya itu ada 90%. Yang kiai, ustadznya yang senang ngaji cuma 10% saja. Kira-kira yang mungkin jadi pemimpin siapa? Di dunia demokrasi loh. Yang mungkin jadi pemimpin siapa? Premannya. Kemungkinan seperti itu besarnya. Walaupun mungkin ada kemungkinan yang lain, namun itu sangat-sangat kecil. Ya, misalnya preman di sini ngangkat kiainya nanti jadi pemimpin, mungkin juga. Namun ketika preman ini sudah dididik oleh kiainya tadi, baru itu bisa berubah. Namun di dunia demokrasi seperti itu cerminannya. Pas dengan yang para ulama katakan semacam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kita dizolimi orang, terus kita doakan yang jelek. Terus yang zolimi kita gara-gara doa jelek tadi mati. Ya, sebabnya lain, bukan karena doa kita berarti. Ya, terus apakah kita berdosa? Nah, jadi misalnya ini dia zolimi saya lah, ya. Terus saya doakan dia, ya mudah-mudahan kamu kena sesuatu musibah gitu ya. Ya, namun bukan kita doakan mati. Terus kok tiba-tiba dia itu mati? Apakah karena doa kita ini kita berdosa? Tidak. Kecuali kalau jenengan balas doanya dengan yang lebih parah. Dia cuma nyenggol motor kita, ya, jenengan balas, ya mudah-mudahan kamu mati nanti di tengah jalan. Itu sudah doa berlebihan. Ya, itu sudah doa berlebihan. Kalau dia cuma nyenggol motor kita, ya dibalas juga seperti itu. Minimalnya sama. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau nanti doanya mudah-mudahan nanti kamu ketabrak truk nanti di tengah jalan, nah itu berarti doanya sudah lebih. Wong tadi cuma nyenggol saja kok. Maka doanya perlu dilihat. Makanya perlu melatih diri supaya balas dengan sesuatu yang lebih baik ketika kita dizolimi. Biar nantinya ketika kita balas tidak berlebihan. Karena kalau balas berlebihan nantinya kita dihukumi dosa. Seperti itu. Ada lagi? Untuk masalah pengaruh ini yang sering dialami oleh lelaki itu kan biasanya kalau sudah wudu itu terasa mau pipis lagi besar. Ketika sudah wudu ada terasa mau pipis lagi. Ya. Itu biasanya wudu setelah buang air itu. Wudu setelah buang air kecil tadi, ya. Kemudian kan masih terasa seperti ada yang belum tuntas gitu ya. Seperti ada yang belum tuntas ya. Itu apa kita harus mengulangi wudu? Padahal itu memang kirinya itu ada yang keluar walaupun itu sedikit. Kemudian itu terasa lagi ketika mau sholat, biasanya pada waktu rukuk gitu kan. Terus pas diperiksa lagi, itu biasanya ada yang keluar walaupun itu sedikit. nah, berarti jenengan harus periksa. Harus periksa nih. Coba tanya pada dokter, ini ada masalah apa ini seperti ini? Ya. Kalau tadi periksa ternyata tidak ada apa-apa, itu namanya was-was. Was-was ini ditinggalkan, tidak usah dipedulikan. Nabi SAW mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukanmu, ambil yang tidak meragukanmu. Yang meragukan kita tadi was-was. Yang tidak meragukan apa? Saya yakin itu belum keluar. Namun ternyata tadi jenengan yakin. Nah, saya sarankan periksa dulu ini. Ini siapa tahu ada masalah dari sisi kencingnya tadi. Ya dari sisi kesehatan mungkin masalah. Namun kalau tadi ternyata tidak ada yang keluar, setiap kali periksa tidak ada yang keluar, oh berarti itu was-was. Coba nanti dipastikan dulu. Ya, intinya dipastikan dulu. Jangan-jangan itu yang saya yakini sini masih was-was. Kalau was-was tidak usah dipedulikan. Ada lagi terakhir? Ya. Ya. Di sekolah kita ada BOS dan BOSNAS. Apa singkatan dari BOS, Pak Nasir? Bantuan operasional sekolah. Ditarik dari mana itu, Bos?
Ada pengawas datang untuk ngawas UN misalnya. Pengawas datang, ada 3 orang, kemudian dikasih 300 dari sekolah. Diambil dari mana, dana apa? Bos itu aslinya diserahkan kepada siapa? Disalurkan pada siapa semestinya? Enggak, saya enggak bertanya yang umumnya kayak bagaimana. Semestinya disalurkan untuk siapa? Untuk siswa. Berarti sudah paham sendiri. Intinya kalau ini dapat, yang pengawas tadi dapat, padahal itu seharusnya diperuntukkan untuk siswa, berarti sudah melanggar aturan. Ya, itu melanggar hak orang lain, mengambil hak siswa berarti 1. Terus jenengan tanya, terus kalau saya nanti bantu untuk menyerahkan amplopnya kan pada pengawas itu, berarti ta'awun 'alal ismi wal udwan. Kalau menolong dalam dosa. Ingat, sesuatu yang sudah umum di tengah-tengah kita tidak bisa dijadikan sesuatu itu jadi halal. Contoh, riba ada di tengah-tengah kita. Sak rombongan ini semua sudah sepakat. 1 juta kembalikan 1.100.000. Semuanya sepakat. Berarti sudah jadi umumnya seperti itu kan? Semuanya berarti sepakat dalam riba. Itu sepakat dalam dosa. Tidak membuat itu jadi halal. Sama misalnya, sudahlah di masyarakat kita kalau ada yang terjadi mungkin hamil lebih dulu, kemudian ada yang perselingkuhan, sudahlah selesaikan, nikahkan saja. Sudah jadi regulasi atau aturan seperti itu. Semuanya kena dosa yang buat aturan tadi. Sama juga satu sekolahan tadi sepakat semuanya. Sudahlah tutup mulut semuanya ya, nggak usah ada yang ngomong. Ini pokoknya kita serahkan dari dana ini, ambil dari bos. Ini serahkan kepada pengawas tadi. Berarti melanggar aturan juga. Ya, gitu. Solusinya butuh orang yang jujur yang ada di sekolah-sekolah, yang berani pegang amanat dengan benar, jujur dengan baik. Kalau dari sekolah sudah didik seperti itu, ini dari gurunya seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan murid-muridnya juga akan jadi koruptor juga. Sudah diajari dari atas, dari guru. Karena guru ngajari muridnya kan? Iya. Sudah? Kalau di kalangan guru saya seperti itu, maka otomatis yang di atas-atas juga sama kelakuannya seperti itu juga. Itu baru kecil-kecilan, belum yang di atas lagi, di wakil-wakil rakyat sampai pemimpin, sama juga keadaannya seperti itu. Kadang suruh ngisi nota kosong gitu, dibuat lebih saja, dibuat lebih, iya kan? Sering nggak kayak gitu? Dibuat lebih saja, padahal dananya nggak keluar segitu. Disuruh catat lebih, dana yang dikeluarkan cuma 600.000, disuruh tulis 1 juta rupiah, 400.000 dibuat bagaimana? Kita bagi sama rata semuanya tutup mulut, 400.000 untuk kita semuanya. Semua makan uang yang gak halal. Dari akar rumput seperti itu, maka jangan protes dengan yang di atas seperti itu juga, sama. RAASM. Ya. Itu harusnya dikemanakan neraca sisa tadi? Harusnya kemana? Harusnya. Enggak, itu dari pemerintah misalnya ya, kasih ke sekolah. Dari pemerintah suruh kemanakan uang tadi? Terserah sekolah, baiknya untuk sekolah saja, enggak untuk guru-guru. Terus digaji.
Kenapa nggak bangun fasilitas ini? Kenapa nggak bangun fasilitas ini? Tunggu anggaran lagi, ada lagi bangun fasilitas baru. Kenapa nggak bangun fasilitas yang lain lagi? Iya kan? Serba salah negeri ini. Sampun nggih? Ya, itu saja yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mencukupkan kita dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram, dan kita diberikan sifat tawakal terus pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya minggu depan nanti libur dulu, saya harus pulang kampung karena ada urusan. Minggu depannya lagi baru ada, tanggal 1 berarti. Minggu depan tanggal 24 gitu. Libur. Ya, nanti lanjut lagi tanggal 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.